Makanya. Jangan sampai. Karena itu udah pasti bakal bonyok sih Karinanya di awal game. Karinanya pasti bisa dibilang itu akan terdistract dan kalah farming dengan posisi Eamon. Makanya ini Violence diperlukan banget untuk bermain lebih agresif di awal game. Untuk menekan Janakut agar tidak adanya sebuah invasi jungle. Karena kita tahu sendiri, power dari Karina, dia nge-jungle cepet, yes aku setuju. Karena pasif dari true damage-nya akan sangat membantu sekali. Tapi Eamon dari Aether, ini juga bisa menimbulkan efek yang luar biasa dengan endless shard-nya nanti di level yang keempat. Jangan lupa, Macan sedang tertidur, apakah akan terbangun? Nah, beda dong. Roar, Macan kan? enggak begitu. Macan gimana? Oh. Itu serigala pak. Aduh salah ya. Udahlah kalau gitu kita menuju ke arah game yang pertama. MPL Invitational. One Esports 2022. RRQ versus Kickfall ID. Ini dia, sebuah pertandingan yang dimana menjadi pembuka lagi dan lagi dengan best of 3 series system. Yang dimana siapapun yang mendapatkan 2 game terlebih dahulu, mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Dan tidak ada lower bracket, jadi single elimination. Janakut udah level 3. Oke. Dan Luke di sana bakal coba Dapat. melakukan distraction dan lihat Janakut level 3, level 4 apakah dapetin first blood. Janakut again and again. Wah. Strix jungle-nya kali ini benar-benar dihabisin permainan dari tim RRQ. Dan bisa kita bilang tim RRQ kali ini di arah top lane, bahkan Baloyski akan coba melakukan distraction terhadap Pranata. Dan bahkan itu lihat semuanya, Kramer, Diratain. bahkan Rogue Ursa, di semuanya bahkan bener-bener permainan agresif ala Janakut. Karena kita tahu sendiri kalau kita ngomongin soal bagaimana Karina ini berjalan, tadi dia startnya dari orange buff, lalu dia ke purple buff, baru dia crossing the map, crossing the river, dan dia langsung mengamankan level 5 setelah ini di Lava Golem. Di Lava Golem didapetin level 5 dan masalah utamanya adalah adu retribution Aether ketika dia tertinggal 1 level. Wah ini nggak cuma 1 level sih, 2 level. Udah Lihat, 2 level. Aethernya abis, masalahnya di top lane abis ya kan. Ngambil ke Semuanya god lane nggak ada, kejauhan. ngambil ke god lane kejauhan. Mau tidak mau, antara dia crossing the river tapi terlalu beresiko dan harus ditemenin sama Violence, atau dia mengincar ke arah god lane. Kasih pressure ke arah Kadera. Kasih pressure ke arah Kadera adalah keputusan yang tepat kalau menurut gue pribadi, Profesor. Kenapa di menit 2 beda 1000 itu jauh banget loh, Be. Menit 2 masalahnya. Menit 2. Menit 2 itu problem banget. Kalau misalnya kita lihat di sini, mereka akan coba melakukan team fight kembali dan bahkan bukan itu pilihan utamanya adalah melakukan zoning out terhadap seorang Aether dan bahkan di sisi sebaliknya dapat di purple buff kembali Aether skill level 3 berbandingan 3 level Baloyski belum berasa. Alex Stefano belum dan bahkan Warlord almost ditumbangkan. Kali ini Petrify Gaming by Luke dan tetap saja damage dari seorang Violence masih terlalu besar membuat Luke harus tumbang, tapi setidaknya Aether gak dikasih main sama sekali karena kita bisa menyaksikan keistimewaan saat bermain game dengan kategori HSPC sekali lagi seperti keistimewaan permainan dari RRQ dan juga Kickfall. Betul sekali, apalagi dengan cashback sampai dengan 750.000 dan 2 kali point reward sampai Warlord bisa 2 kali tumbangkan di sini dan terkena Soul Bloom daripada Baloyski. Di sisi lain Janakut mendapatkan kembali orange buff-nya Ranger Emas. Tapi ter-outplay-nya itu lebih sakit Profesor, dan Aether di bottom lane pun dia harus kalah level dengan seorang Luke. Owning domination yang dilakukan Geek Farm ID, dia ingin mempercepat game kali ini di early-nya. Padahal secara tidak langsung dari segi damage dan roster dari tim Geek Farm, mereka memiliki hero late game. Ini benar-benar beautiful banget, seperti Play Your Way, The Aurora Collection dari Logitech. Betul sekali, karena era baru. Beautiful. Bisa jadi ini sebuah konsep permainan baru juga di mana teman-teman dari Geek Farm bermain dengan sangat super offensive. Ada Airstrike pun digunakan, ada sedikit cancellation dengan penggunaan wall charge yang sangat indah dari Violence. Mendapatkan 1 Aboy harus tumbang, tidak ada flicker lagi. Di arah belakang Janakut datang, Endless Shard mendapatkan Baloyski. Aether sempat untuk mendapatkan sebuah poin kill yang cukup mahal daripada seorang Baloyski, tapi lagi dan lagi area jungle-nya harus diinvasi dan retribution ya tidak terhentikan, harus didapatkan oleh seorang Janakut yang mendapatkan Warlord dan bahkan masih mau lebih dari Justin mencoba untuk menangkap karena Luke, tapi Janakut dia masih mampu untuk menghindari sebuah serangan dari Justin dan diloncatin lagi, dikejar lagi Luke-nya sampai ketemu lagi di XP lane. Sengaja, Luke sengaja Dijauhin. Kenapa dijauhin? Supaya dari seorang Jana itu bisa langsung menuju ke arah Turtle. Lihat permainan ofensif yang dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ kali ini masih bisa dibekuk nampaknya Aether. Perbandingan 3 level, ada retribution kayak bukan hal yang baik. Dan sedangkan Kadera di depan sana ada Violence. Watch out! Flicker! Tepakan terus play Kadera!
yang berhasil mendapatkan 1 point kill. Di sisi sebaliknya para pemain dari tim RRQ kali ini hanya coba untuk bisa melepaskan Turtle dan bahkan perbandingan 4 level. Ini bukan hal yang baik. Chana Kitty memancing Aether, terbuka posisinya. Konsilnya pun tidak bisa membuat dirinya bertahan kalau dia masih di sana. Professor outplay by Kadera. Wah, Membuat itu. Violence kali ini miscalculated. Aku kalau jadi Violence juga mikirnya skill 2-nya udah digunakan. Needles of Flower-nya pasti udah digunakan, tapi ternyata masih belum digunakan. Look, bakal dikejar tapi masih ada Guided Wing. Dan sebenarnya tidak akan ada korban jiwa di area river bawah. Dan untuk saat ini Aether, dia tertinggal 3 level. Stay di 3 level walaupun udah punya Genius One. Tapi buat teman-teman juga yang masih belum punya teman-teman mabar, temukan squad kalian di battlefy.com/1esports. Alright. Satu hal yang misalnya harus mereka concern adalah ketika lihat di arah bottom lane Aether pun tidak berhasil mendapatkan gold buff di arah EXP laner. Orange buff tidak dapat, purple buff pun tidak dapat. Aether cuma bisa bernafas sangat sedikit untuk segi jungle-nya dan Aether cuma bisa melakukan last hit dengan endless shard-nya. Cuma itu yang bisa dilakukan Aether. Iya, cuma mencari poin-poin kill yang mungkin possible untuk didapatkan karena udah punya Genius One setidaknya bisa memberikan penetration untuk kepada teman-teman dari GeekFam. Namun untuk saat ini Violence dalam ancaman. Coba untuk bertahan dan masih mencoba untuk menghindar semua serangan daripada seorang Jana Cute. Langsung ada Circling Eagle jump in dan kena Soul Globe tapi masih ada Wild Charge tukar 1 masing-masing roamer. Mau tidak mau, tapi lihat dengan adanya 1 bawah Wild Charge yang dikeluarkan itu concernnya adalah ketika GeekFam bisa dapetin invasi top lane. Kenapa? Tidak ada lagi defensif terhadap Pranata. Turret bisa didapatkan, dapetin orange buff, dapetin turtle lagi. Jadi secara nggak langsung Baloyski menukarkan satu dirinya dengan 3 objektif. Dan bahkan ini bisa lebih daripada 3 sih. Ada orange buff dan nantinya turtle. Turtle-nya itu di top lane masalahnya. Iya, Jadi lebih menguntungkan ketika memang Violence-nya belum ready untuk melakukan sebuah inisiasi. sama dia nanti nih, dia tuh nanti ke arah turtle-nya sabar, pelan dulu dia nunggu retribution-nya. Kalaupun dia mau ke arah turtle sekarang, dia bakal team fight. Pasti. Pilihannya kayak gitu. Hero yang bakal Iya, diincar. dia purple dulu, dia Lito dulu, reset lagi. Dia sengaja, karena menitnya masih jauh dari menit 9. Masih jauh banget. Dan kalau kita ngomongin soal Retribution-nya ready kayaknya. Level 12 buat Jana Cute. Nah, ini baru dia turtle. Look-nya mencoba untuk buying time saja. Kayaknya nggak bakal ada yang bisa mengejar dia walaupun ada 3 pemain di arah bottom lane dari arah Oh, enggak, Jana pengen yang lebih. Jana pengen purple. Oh. Jana nggak pengen seorang Oh. Aether punya purple. Ini lebih jahat, Profesor, dibandingkan 1 buah turtle ya. Menurut aku ini lebih jahat banget karena lihat Jana Kitty akan coba masuk ke dalam dan retribution kali ini akan didapatkan oleh seorang Violence. Bahkan lihat dari Violence yang tetap dapetin purple buff, Aether tetap tidak punya purple dan dia selevel dengan Violence. selevel dengan Violence. Violence, Yang dimana dia roamer. roamer. Wow, ini sebuah pressure atau tekanan yang tiada henti-hentinya didapatkan. Dan bahkan lihat dari segi goldnya, 3.000 loh. Cuma berbanding 300 dari roamernya. Oh, dan pinter banget GeekFam. Nggak tahu ini benar atau nggak pemikiranku, Prof. Karena dia tahu ini kita bisa 4 turtle. Ada baiknya kita bikin turtle cuma 3. Iya. Ya kan? Langsung Lord. Dibikin langsung Lord aja. Karena early advantage yang ini nggak berhenti-berhenti loh. Wah, gila, dan maka Pranata akan menjadi double kill di arah top lane. Kadera too strong di arah top lane sebagai gold cleaner. Di menit yang ke-7 mereka pora-poranda tim RRQ. Bahkan dari seorang Kasia, dari seorang Warlord sudah garuk kepala di sisi TV dari One Esports MPL Invitation aplikasi sebelah bawah. Betul sekali, tadi sempat kita terlihat juga di depan sana. Dan bahkan Aether akhirnya mencoba untuk mencari celah. Mendapatkan crossing river untuk area jungle, tapi terlalu lama, 8 menit. Dia aku kira bakal dapetin turtle cuma 3, tapi turtle 3 perfect turtle dia nggak amanin. Dia nggak mau Iya. nunggu waktu lagi supaya Terlalu lama gamenya. gamenya. Makanya aku bilang kan, ini dia mau Lord, dia mau yang lebih pasti aja. Mereka tahu Kaderanya udah menang lane, jadi buat apa lagi untuk memberikan spare waktu yang Terhadap lebih lama Iritel. terhadap Iritel. Karena Pranatanya udah punya Berserker Fury loh. Makin late game, Pranata bakal makin lebih mengerikan. Kecuali kalau Jana Cute dengan dominasi seperti ini, dia menjawab dengan Blade Armor. Dan lagi-lagi ungunya diinvasi lagi. di invasi dan bakal perbandingan 8.000 gold di 8 menit. Itu bisa dibilang kalkulasi 1.000 per 1 menit kurang lebih. Atau Benar, kayak 1K gold per menit. 900 something lah. Ya mungkin 950-an lah. 950 something lah, atau 900 atau enggak 850 something. Aboy. Dan sampai di sisi depan sana Violence saja udah gak bisa ngapa-ngapain. Dia perbandingan cukup jauh levelnya. Lihat damage-nya terlalu sakit. Dipaksa wall charge. Ini cukup berbahaya. Ini berjaya banget tim dari GeekFam dengan adanya Luke yang sudah level 12. Bahkan Luke di atas level dari seorang Aether sekalipun. Ntar ini Lordnya masih berlenggang leha di arah top lane. Top lane bakal dipush sama Luke.
Tapi masih ada pasif dari turret, ingat itu yang paling penting. Bottom lane udah hilang. Luke mau masuk B. Luke mau masuk B. Bahkan Feather Extract pun digunakan. Masih ada pergerakan dengan satu Electro Final Blow mengincar ke arah Violence. Tapi Luke masih belum diloncati oleh Justin. Justin masih menahan dari segi Demonic Force-nya. Mid lane akan menjadi korban selanjutnya, tapi ternyata sudah tidak ada lagi pasif dari best turret di area mid lane. Dan belum all in. Tim GiGFam ID belum all in. Cuma Secret Eagle. Ya dia single eagle doang. Jadi bisa dibilang dia masih mau invasi selanjutnya. Super Minion masih bergerak. Masih bergerak di area mid lane dan bottom lane pun masih benar-benar dalam keadaan yang aman. Bahkan lihat, gerobaknya ditahan, tahu nggak? Ya. Iya kan, baru habis di-clear, gerak bareng sama mid lane dan juga bottom lane. Masih ada Feather Aspect yang kedua, jumpin dari Valensky. Dan seperti di arah belakang Aether, terpick off oleh Jarak Cute. Electro Final Blow digunakan, menuju ke arah wave minion. Ada 949, masih ditahan dan Violence nggak WhatsApp. Tidak mendapatkan siapapun. Violence yang tumbang di arah belakang pun Jarak Cute mencoba untuk bertahan dari serangan Pranata. Tapi Pranata mencoba untuk memberikan basic attack, tapi nggak bisa. Masih ada Southblade, tarian pedang, dan meledak begitu saja. Tapi base-nya terbuka. Masih ada Crossbow of Tank dan Justin tumbang di arah depan. Langsung ada pertukaran 2 untuk 3. GiGFam ID masih benar-benar dalam keuntungan yang luar biasa. Dan satu hal yang benar-benar masalah adalah Janaki dia tidak tershutdown karena dia nggak dapat 3 poin kill. Yes. Dia tidak tershutdown, jadi dia cuma ditahan dari segi farmingannya. 240 gold doang. Iya udah, it's just it. Karena bukan kill 3 yang diamalin adalah the whole jungle yang ada di lane of down. Masalahnya perbandingannya kan masing-masing jungler. Masalahnya ini lihat levelnya Aether sama Janakut. Itu berbanding jauh banget Ranger Mas. KDR-nya 8.500. Wow. Kita lihat dari Pranata sampai dipegang sekitar 1.200 difference per orang. Per orang ya, per Profesor. orang. Per orang ya. Bukan per dari overall 1.000 gold. No. Ini award dengan apa ya, advantage 7.000 kayak gini. Kalau mau pick off satu orang, harus all in dari RRQ-nya. Iya. Ya kan? Kayak harus keluar semua source skill. Tapi sama pilihnya yang tepat. Aboy mungkin. Menurut aku entah mengapa kalau mereka berani ya. Kadera udah main nanti. Kadera udah gak ada target lain sih sebenarnya. Iya masalahnya Aboy juga, nah dia all in terhadap seorang lu. Menurut aku sebenarnya itu malah memaksa semua source skill keluar. Lihat, Heavy Crossbow udah keluar. Masalah utamanya satu Profesor KB. Lordnya masih gerak loh. Oke, tapi apakah ini akan menjadi sebuah jawaban yang tepat? Menurut aku mungkin masih oke-oke aja. Karena apa? Karena team fight-nya jadi 4 melawan 5. Kecuali satu hal. Ini Kadera, dia mau ngebuka weakness point-nya di siapa? Kalau weakness point-nya Pranata yang terbuka, dan Pranata yang bakal terkena efek damage dari Crossbow of Tank, itu mungkin akan jadi malah bahaya. Oke. Tapi Kadera berada di garis depan, Justin belum membuka karena lihat ini di arah bottom lane bakal diselesaikan terlebih dahulu. Janakity fokus ke arah base turret. 3 super minion akan bergerak. Justin telah membuka Demonic Force-nya. Kadera bakal coba untuk memancing keributan. Ada Pranata di garis depan. Tapi ternyata bakal coba dipasang dan Crossbow Tank terbang ke angkasa. Belum bisa ditumbangkan. Kadera bakal menjadi satu buah korban jiwa. Shutdown. Didapatkan kembali posisi dari Aether, akan coba mendapatkan seorang Janakity. Tapi ternyata Aether salah pasifnya. Basic attack yang menuju ke arah seorang Luke dan bahkan dia harus tumbang Profesor. Salah basic attack doang. Nyangkutnya ke Luke. Iya, lihat. Apalagi ada Petrify di sana yang digunakan oleh Luke dan bahkan terjebak Aether-nya di tengah-tengah dari Electro Final Blow. Dan tiba-tiba dalam keadaan yang sekarang Janakut, dia masih mampu untuk bertahan. Padahal kita tahu sendiri Aether, dia kan basic attack-nya magical. Jadi sudah bisa dipastikan serpihan beliknya, shard-nya udah pasti bakal connect ke arah tubuh dia. Tapi ternyata inilah dia momentum ketika mungkin terlalu memaksakan dan mengincarnya ke arah Violence. Dimana Violence terlalu kuat. Masih ada flicker juga, masih ada regen tambahan dan Kaderanya tumbang. Artinya shutdown poinnya ini yang paling penting. Pranata dapat shutdown. Ini celengan pecah, 3 poin kill. Yang dimana nantinya Kadera harus build up terlebih dahulu sebelum melakukan team fight di area high ground. Karena kita tahu sendiri, anak-anak Kisena, mereka memang cenderung lebih pasif di early game, di game yang pertama. Kenapa? Karena mau tidak mau Aether, dia tertekan. Dia bahkan benar-benar sama tadi levelnya, di level 7 kan. Tapi dia bisa bayar utang loh. Tapi iya makanya, tapi dia mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan melakukan shutdown point. Dan bahkan shutdownnya dikasih sama Pranata. Pranata yang pegang. Itu yang paling penting. Tapi di sisi sebaliknya Pranata juga bisa tershutdown. Ini yang harus diperhatikan. Kalau bakal coba di all in. Tapi nampaknya Sadera udah mulai harus respect sih. Dengan ada Wind of Nature menurut aku pribadi ya. Setuju. Apalagi kalau kita ngomongin soal Wind of Nature yang nantinya akan menimbulkan efek genius dalam keadaan
ultimate penting kayak crossbow of tank heavy crossbow juga cukup sih sebenarnya. Ether udah mulai sedikit demi sedikit. Untungnya dia pakai mystery shop ya. Ether winter sih oke kalau abis Divine Glaive kayak gini. Dia udah Divine Glaive tapi lihat ada Warlord, sayang sekali satu buah slaughternya tidak berhasil mengenai seorang Baloyski. Tadi kalau kena lumayan lebih ya sekitar 100 atop. Walaupun ada Athena Shield. Iya, walaupun ada Athena Shield. Menurut gue agresif bisa dibantu gitu loh. Apalagi kalau kenanya nempel. Oke, nggak ada Athena Shield, Baloyski dalam ancaman sepertinya. Kalau misalkan di-poke terus sih, lama-lama juga dia harus mundur mau tidak mau. Dan untuk saat ini Medicenter pun sudah digunakan, ketahuan look di area samping. Langsung ada Feather Aspect juga digunakan. Justin dalam keadaan yang sekarat. Pranata mencoba untuk memberikan tekanan ke arah Baloyski. Lord mencoba untuk di all-in, conceal play. Dan ternyata Lordnya masih diamankan oleh Janakit di arah belakang. Luke tertinggal, Electro Final Blow ingin digunakan tapi ternyata masih mencoba untuk bertahan. Luke tidak bisa menghindari lagi serangan dari Justin. Short. Tapi di arah belakang sana, lihat bagaimana Janakit mencoba untuk membayar time. Langsung ada Cycling Eagle juga menabrak karena dua pemain. Sekaligus Kadera mencoba untuk memberikan sedikit efek back ke arah belakang. Tapi ternyata terkena heavy crossbow. Baloyski ke dalam ancaman Immortal. Pecah Feather Aspect digunakan tapi ternyata Baloyski masih guided wing dan dikejar oleh sosok Justin. Namun Justin sendirian tidak ada efek dash lagi dan cukup sampai situ. Justin distraction yang dilakukan sangat baik dan Pranata still survive. Pranata udah kembali menjadi satu buah tombak paling tertajam dari tim RRQ. Dan bakal kita bisa bilang RRQ bangkit dari keterpurukan dan dia bahkan membayar 5.000 gold difference. Dengan 3.000 gold difference saja kali ini tim RRQ masih coba untuk menahan permainan Geekfam yang benar-benar didominasi. Dan buat kalian jangan lupa untuk follow One Esport di Twitter, TikTok, Instagram, juga Facebook. Nyalain notifikasinya biar tidak tertinggal dari MPL Invitational. Dan Janakit bakal coba melakukan distraction. Masih mencari Justin, tidak boleh terlalu lihat terdeteksi dan balance masih terlalu tebal. Itu dia, tapi lama-lama, makin lama. Bentar. Ini Pranata, oke, mungkin slow. Aku lebih berfokus sama Demon Hunter Sword-nya aja kali ya. Tapi kalau menurut aku dibandingkan Ice Queen One, ada baiknya mungkin Ice Queen One ini adalah moving speed dan juga slow-nya. Forest Inside. Dan kita lihat Baloyski bakal coba di all in, damage terlalu sakit dan bahkan masuk. Patrick Fight telah digunakan, informasi telah diberikan, lo bakal coba disumbangin. Tapi ternyata Whistle Trajan membuat seorang Ether akan menjadi korban. Yang selanjutnya, Kadera masih mau lebih, tidak ada inspire kali ini untuk seorang Kadera, Profesor KB. Dibandingkan Ice Queen One, ada satu item lagi sebenarnya menurut aku, bukan Chorus Inside, tapi lebih ke arah Thunder. Close. Thunder boleh lah. Janakit lama-lama kan bakal bikin Blood Armor juga kan, yang dimana nantinya dia tidak hanya menghandle magical damage, tapi juga physical damage. Tapi kalau kita ngomongin soal bagaimana tadi item yang muncul dari Aboy, Winter Truncheon, ini dia yang tadi sempat kita bahas ya, bagaimana Aboy yang sebenarnya harus dijadikan target operasi dari teman-teman RRQ Sena. Tapi dari tadi target yang paling utama didapatkan adalah Luke. Kenapa alasannya? Karena memang yang sebenarnya terjadi Luke yang diving ke belakang. Cuma Aboy sekarang setidaknya udah punya asuransi late game. Betul. Yang dimana dia kalaupun di target sama Endless Shard atau nanti diloncatin sama Justin dengan Demonic Force atau jangan-jangan Violence dengan Flicker dan Wild Charge, setidaknya dia masih bisa menghindari damage tersebut. Oke, tapi ternyata invasi early game yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geekfam ini nampaknya berhasil diatasi oleh tim RRQ. Bisa dihandle. Bisa dihandle karena mereka bisa kita bilang ini udah mulai ke reset 2000 gold difference-nya. Di menit 17 itu masih oke lah. Dan Luke udah gak bisa nahan lagi damage yang diberikan dari seorang Pranata. Immortality dibeli secara langsung saja. Dengan adanya Lord yang terbuka kali ini, mereka akan menunggu mungkin ada menit 18 Lord di evolve. Dan betul sekali, Lord sudah di evolve. Profesor KB ini menjadi Lord yang cukup penting. Apakah tim RRQ berhasil melakukan takedown terhadap tim Geekfam Indi kali ini? Oke, Violence mencoba untuk melakukan sebuah setup kali ini. Udah mulai terlihat Feather Aspect pun digunakan, mencoba untuk mengusir di bagian area buff. Bahkan masih didapatkan oleh Aether. 31.000 darah tersisa, masih ditahan, masih coba untuk buying time. Pranata pun belum ketahuan posisinya ada di mana. Baloyski menahan semuanya dari dua bush yang digunakan. Bahkan Luke mengetahui posisinya di depan seorang conceal play sudah di cancel. Aether udah mulai kelihatan dan bahkan Endless Shot pun digunakan, tapi Kadera tidak menerima damage tersebut. Masih ada Electro Final Blow, tapi Luke tumbang di depan. Masih ada Knife for an Eye mencoba untuk bertahan, tapi ternyata Justin mencoba untuk loncat karena Luke, dan Luke-nya masih coba untuk bertahan. Winter Truncheon digunakan oleh Justin, tapi Justin tidak bisa membeli waktu lebih lama lagi. Lord pun diamankan oleh Janakit.
Dan untuk saat ini, Geek Farm disengage. Disengage Geek Farm, tapi Aether berbahaya sekali. Aether terlalu offside karena di sisi sebaliknya Violence itu nggak punya satu buah wall charge. Betul. Dan yang ditakutkan oleh seorang Kadera adalah di mana pergerakan dari seorang wall roll. Dan bahkan tadi look-nya nggak tumbang loh. Look-nya nggak Padahal tumbang. udah kena efek glowing one kan? Semuanya udah kena Semuanya. Dan Justin sampai loncat, sampai Winter Truncheon. jebol ini adalah ketika seorang Luke maksa Justin masuk ke tengah, ke bundaran. Justin bisa loncat tapi dia nggak bisa ngedis. Itu dia sih. Ingat, itu dia nggak bisa ngedis. Dan Kadera kali ini bakal coba memancing keributan. Mundur ke arah belakang, PDS tadi keluarkan Violence. Kali ini akan coba di take down, Immortality pecah. Dan tidak ada wall charge. Flicker lari ke arah belakang. Fokus ke arah Violence, dan bahkan Violence still survive. Warlord kali ini Winter Truncheon not safe today karena Geek Farm fokus ke arah base turret-nya. Dan satu alasan kenapa Violence bisa jebol sesakit